Pemirsa ingin tahu perkembangan terbaru yang sedang penting, segmen Garis Batas menyajikan isu terkini, inspiratif dan menghadirkan solusi. Kami akan hadirkan sisi unik dan menarik yang terjadi di kota-kota besar tanah air dalam Garis Batas. Kementerian Komunikasi dan Digital mulai menerapkan sistem kepatuhan moderasi konten. Aplikasi ini bertujuan melindungi masyarakat di ruang digital khususnya anak-anak. Lantas bagaimana pelaksanaan teknis dari kebijakan tersebut? Benarkah face recognition sebagai sistem yang paling optimal untuk proses autentifikasi identitas? Inilah Garis Batas, anak-anak konten di medsos, hati-hati. Bukan tanpa alasan, kebijakan pembatasan media sosial dilakukan demi melindungi anak-anak di tanah air dari paparan konten pornografi, judi online, hingga kejahatan cyber. Pemerintah juga turut mencari formula yang tepat untuk diterapkan di Indonesia. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid pun secara cepat membentuk tim khusus untuk menggarap aturan batas usia penggunaan media sosial bagi anak-anak. Tim tersebut dibentuk agar regulasi mengenai batas usia pengguna media sosial untuk anak-anak bisa secepatnya rampung. Nantinya, tim khusus tersebut terdiri dari akademisi, tokoh pendidikan, serta lintas kementerian. Sebelumnya diskusinya sudah panjang, tapi yang resmi tim akan menggodok betul-betulnya itu esok. Dan kita tahu angka-angka yang memprihatinkan dari kejahatan-kejahatan di dunia maya terhadap anak-anak kita. Di antaranya untuk pornografi anak itu Indonesia keempat terbesar di dunia di ruang digital. Kemudian nanti dari kesehatan mungkin bisa ditambahkan dan juga dari hak-hak anak ditambahkan oleh Menko PPA. Sehingga kemarin melalui Pak Seskap kami diminta untuk mempercepat proses lahirnya aturan perlindungan di internet ini dan timeline-nya kurang lebih 1-2 bulan. Untuk penyusunan regulasi, Komdiji berkoordinasi dengan Menteri PPA, Mendikdasmen, dan Menteri Kesehatan. 3 fokus utamanya yakni memperkuat regulasi penggunaan platform digital bagi anak-anak, meningkatkan literasi digital bagi anak-anak dan orang tua mengenai resiko di penggunaan media sosial. Regulasi ini bertujuan menindak tegas pelaku dan penyebar konten berbahaya yang dapat mengancam keselamatan anak-anak, serta memastikan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku dan penyebar konten berbahaya. Akankah regulasi ini mudah diterapkan sehingga ruang digital menjadi aman dan positif bagi tumbuh kembang anak-anak Indonesia? Pada sisi lain, adanya usulan agar seluruh media sosial menerapkan sistem pemindai wajah atau face recognition saat calon pengguna di Indonesia hendak membuat akun. Face recognition dinilai sebagai sistem yang paling optimal untuk proses autentikasi identitas. Pengamat security Vaksin.com, Alphonse Tanujaya menilai bahwa face recognition bukanlah formula yang tepat untuk diterapkan di Indonesia. Kalau kita pakai face recognition, secara teknologi itu bisa. Secara teknologi. Cuman kita kan hidup di dunia nyata ini. Perangkatnya apakah sudah memenuhi syarat? Perangkat yang bisa face recognition itu perangkat yang canggih, mesti ada LiDAR-nya, itu hanya beberapa iPhone. Dan sangat sedikit dari perangkat Android yang high-end yang memiliki kemampuan LiDAR. LiDAR itu dia bisa deteksi muka kamu 3D. Kalau enggak ya pakai foto juga dia lewat face recognition gitu loh. Pengakses seluruh Indonesia atau yang seluler seluruh Indonesia nggak boleh konten ini. Kalau misalnya ada konten ini muncul langsung diblok. Nah, Kominfo bisa tinggal minta kok ke medsos itu, nggak perlu ngapa-ngapain, nggak perlu keluar duit. Cuman keluar surat, keluar keringet, kasih surat bilang lu nggak patuhin, mohon maaf, kita kasih waktu
kamu nggak bisa beroperasi di Indonesia. Kenapa? Karena nggak sesuai ketentuan kami dan kamu merusak masa depan dari masyarakat kami. Dalam melindungi anak dari paparan negatif media sosial, psikolog anak Seto Mulyadi pun menegaskan bahwa orang tua berperan penting dalam membimbing dan mendampingi perjalanan tumbuh kembang anak. Anak dilindungi dari kebanjiran informasi yang tidak bisa dijaga kualitasnya. Nah, ini kan satu-satunya yang paling menarik anak karena ada warna-warni, ada suara-suara, kemudian dengan cepat bisa dipindah ke tempat lain dan sebagainya. Itu memang ya informasi dari media sosial melalui gadget tadi. Tapi itu tadi dampak negatifnya banyak, yang jauh lebih banyak negatifnya daripada positifnya. Sehingga diperlukan peran serta orang dewasa, baik itu orang tua, baik itu guru maupun pejabat pemerintah dalam hal ini, untuk bisa menyaring informasi-informasi yang masuk ke benak anak-anak melalui media sosial tadi. Anak secara psikologis ya, dari mulai anak ke dewasa itu adalah usia SD. Nah, untuk bisa masuk ke remaja awal itu adalah SMP. Nah, kadang-kadang pengaruhnya juga masih sangat besar di dalam membuat anak belum mampu meningkatkan daya kritisnya. Maka memang yang paling tepat kalau anak 12 tahun, 0 sampai 12 tahun, kemudian remaja awal adalah usia SMP 12 sampai dengan 15. Nah, remaja menengah itu 16 sampai dengan 18, remaja akhir itu adalah di atas 18 sampai 21. Mungkin pada tahap-tahap masuk remaja menengah usia 16 tahun itu diharapkan sudah mulai bisa diajak bekerja sama, kemudian meningkatkan daya kritisnya secara lebih bertanggung jawab dan sebagainya. Kebersamaan antara orang tua dan anak dinilai merupakan jurus terampuh untuk mengalihkan perhatian anak dari gawai dan media sosial yang menjerat masa tumbuh kembang anak. Pemirsa TV One, memang saat ini banyaknya anak yang di bawah umur bermain media sosial ataupun membuat akun dari media sosial, yang dimana Kementerian Komunikasi dan juga Digital nantinya juga akan membuat peraturan untuk melarang anak di bawah umur membuat akun serta bermain akun media sosial nantinya. Kita akan bertanya langsung kepada para orang tua apakah setuju dengan kebijakan yang dibuat oleh Kementerian Komunikasi dan juga Digital. Setuju, karena itu kan menyangkut jiwa anak juga ya. Karena kadang kan anak sekarang tuh udah nggak bisa dilarang gitu. Walaupun orang tuanya udah melarang keras, tapi terkadang anak ada yang, ya apalagi sekarang kan ada belajar online juga. Nah itu dia kadang bawa handphone terus, nah itu dia salah satunya. Jadi sangat mendukung sekali supaya tidak buka-buka hal yang tidak lah, yang belum sesuai dengan usianya. Ini sih kalau untuk di bawah 17 tahun ya itu lebih bagus sih, karena kan kebanyakan yang kita lihat itu kan ya, untuk anak di bawah 17 tahun menggunakan medsos atau HP itu kan kebanyakan menggunakannya untuk hal-hal yang tidak baik ya. Banyak juga yang kayak gitu, karena kan aku juga punya adik yang di bawah 17 tahun, itu juga aku batasin buat main HP. Kayak untuk Instagram atau TikTok itu kan juga ada yang hal-hal yang memang untuk anak yang belum 17 tahun tuh ada gitu ya, kayak seperti apapun itu yang nggak bagus gitu. Jadi ya mungkin bagus kali ya untuk kebijakan yang seperti itu. Anak tuh nggak sembarangan untuk nonton ini nih, jadi lebih fokus ke belajar. Jadi daripada medsos sesuai dengan usia yang dia ini gitu. Kalau anak saya kan udah usianya udah ini ya, SMP kelas yang 14 tahun, tapi kan masih di bawah umur ya. Untuk itu ya dia masih ini sih bisa dibilangin lah. Ya baik pemirsa TV One, itulah memang tanggapan dari beberapa orang tua terkait kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan juga Digital terkait pembatasan bermain media sosial dan juga membuat akun media sosial kepada anak di bawah umur, yang dimana para orang tua nantinya akan sangat beruntung karena anak-anak dapat belajar dengan baik, dan juga nantinya para anak juga tidak dapat melihat hal-hal yang bukan batasan umur dari mereka. Dari Jakarta, Alvin Saputra, Rian Sahrul, TV One mengabarkan.